warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel Tiara Ramadhani dan aku Tiara Ramadhani. Oke, di video kali ini aku bakal ngebahas modul 8. Modul 8 tentang intervilan. Apa sih intervilan? Intervilan atau routing antarvilan adalah proses yang memungkinkan komunikasi antar perangkat pada VLAN yang berbeda dalam jaringan yang sama. Tanpa routing antarvilan, perangkat pada VLAN yang terpisah pada dasarnya terisolasi satu sama lain, tidak dapat bertukar data atau mengakses sumber daya. Routing antar VLAN membantu mengatasi kesenjangan komunikasi ini dengan memungkinkan data mengalir antar VLAN. Untuk memungkinkan komunikasi antar VLAN yang berbeda, kita menggunakan bantuan routing. Dan oleh karena itu, kita membutuhkan perangkat yang dapat melakukan routing, yaitu router atau switch layer. Jadi untuk mengimplementasi intervilan itu kita butuh bantuan router atau switch layer. Oke, kita langsung aja implementasi intervilan. Di sini aku udah menambahkan 3 jaringan yang masing-masing ada 4 PC. Di jaringan yang pertama aku pakai switch yang biasa, dan yang jaringan ketiga aku pakai multi layer switch. Oke, kita langsung aja sambungin kabelnya. Kalau udah, aku bakal namain di sini. Aku bakal namain VLAN 11, aku bakal namain rumah. Dan IP addressnya aku pakai kelas C slice 24. Dan VLAN 12 aku namain hotel. Kalian bebas mau namain apa aja. Slice 24. Oke, aku bakal memberi warna biar ada sedikit warna-warni. Sini. Udah. Nah, sebelum implementasi intervilan, aku bakal masukin VLAN-VLAN-nya dulu. Kita sambungin dulu kabelnya. Kita sambungin ke antar switch. Kayak kita masukin VLAN seperti biasa. Enable VLAN plus name rumah, VLAN 12 name hotel, lalu exit, terus interface range FA 0/1, FA 0/3, terus switch port, mode akses, switch port akses VLAN 11, terus exit, terus skip interface range FA 04, FA 0/3, switch port mode akses, switch port akses VLAN 12,
Oke, udah sini, terus kita tambahin ke semua switch. Oke, udah. Terus kita ke multi layer switch. Kenapa? Nah, udah gitu kita di multi layer switch ini kita pakai mode trunk ya. Kita masukin interface FA0/5. Udah gitu kita switch port trunk encapsulation .1Q. Begitu kita pakai switch port mode trunk. Begitu kita masukin switch port trunk allowed film 11,12. Udah. Udah gitu kita ke PC ke switch yang ini juga kita ubah menjadi mode trunk 0/5. Terus kita ubah menjadi switch port mode trunk. Oke, udah. Ke PC yang ini juga interface FA0/5 per6 ya. 6 switch port mode trunk. Nah, udah kayak gitu, udah dimasukin VLAN-nya, baru kita bisa implementasi interVLAN. Tadi
pengertiannya kan di interVLAN itu kita harus menggunakan bantuan router. Jadi kita tambahin router yang 2911. Kita sambungin routernya pakai kabel ke switch yang tengah. Udah gitu, kita ke CLI. Oke, kita enable configure terminal. Udah gitu kita masukin interface gigabit 0/0. Aku singkat aja, jadi G 0/0. Terus kita no shutdown. Udah gitu kita masukin lagi interface gigabit 0/0.11. Udah gitu kita masukin encapsulation .1q11. Itu kita masukin IP address yang VLAN 11 192.168.1.1, terus masukin subnet masknya juga .0. Udah deh, implementasi interVLAN itu seperti ini. Kita gantian ke VLAN 12. Kita masukin interface G 0/0.12. Terus kita encapsulation .1q12. Terus masukin IP address yang VLAN 2.255.255.0. Nah, seperti itu sih implementasi dari interVLAN. Nah, sekarang kita bentar. Kita ini ubah dulu aja. Ini tertuju. Switch port mode trunk. Nah udah, lalu habis ini kita bakal implementasi DHCP. Sebelumnya aku bakal ngejelasin apa itu DHCP. Nah, DHCP adalah singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP adalah protokol yang digunakan untuk distribusi IP address pada jaringan komputer secara dinamis. Dengan menggunakan DHCP, Anda dapat melakukan konfigurasi IP address pada setiap perangkat di jaringan komputer secara otomatis. Selain IP address, ada beberapa konfigurasi lainnya yang dapat didistribusikan melalui DHCP seperti default gateway, DNS server, dan subnet mask. Pada jaringan komputer yang tidak menerapkan DHCP, administrator jaringan harus melakukan konfigurasi IP address secara manual pada setiap perangkat. Hal ini tentunya akan membutuhkan lebih banyak waktu dan tidak efisien, apalagi pada jaringan komputer dengan skala besar. Nah, kebayang banget ya guys, kalau misalnya kita nggak pakai DHCP. Jadi kayak misalnya kalau misalnya kita disuruh buat 100, misalnya kita buat banyak jaringan dengan 100 PC, gak mungkin banget kita masukin IP addressnya satu-satu. Jadi kita butuh yang namanya DHCP buat menginikan IP address secara otomatis gitu. Oke, langsung aja kita implementasi DHCP. Nah, untuk implementasi DHCP, kita ke router, ke CLI, kita exit, lalu kita masukin IP DHCP pool rumah.
Kenapa rumah? Karena nama VLAN 11-nya itu rumah kan. Udah, terus kita masukin network. Kita masukin networknya 192.168.1.0, masukin juga subnet masknya 0. Lalu kita masukin default router 192.168.1.1. Terus kita masukin DNS server. Aku pakai DNS servernya yang angka global ya, angka globalnya 8888. Nah udah, untuk implementasi DHCP kita gantian ke ke VLAN selanjutnya. Di DHCP pool hotel, terus networknya 192.168.2.0 255. Terus kita masukin default router 92.168.2.1. Terus masukin DNS server 888. Udah deh untuk implementasi DHCP. Coba kita lihat apakah benar DHCP-nya. Nah, udah muncul ya teman-teman. Kita berhasil mengimplementasikan DHCP. Terus kalian pindahin dari mode statis ke mode DHCP ke semua PC. Nah, udah, lalu kita coba tes koneksi di PC 0 ke PC 5. Nah, udah successful ya teman-teman. Oke, udah successful. Nah, lalu selanjutnya ada materi tentang SVI. Nah, apa itu SVI? SVI adalah singkatan dari Switch Virtual Interface dan merupakan antarmuka logis yang dikonfigurasi pada switch layer 3 yang menghubungkan VLAN ke mesin routing switch. SVI memungkinkan lalu lintas untuk dirutekan antar VLAN dengan menyediakan gateway default untuk setiap VLAN. SVI juga menyediakan konektivitas IP layer 3 ke switch dan mendukung protokol bridging dan router. Oke, langsung aja kita implementasi SVI. Sebelumnya aku nggak pakai SVI. Aku nggak pakai SVI ya sebelumnya. Coba kita implementasi. Kita enter. Lalu kita enable. Ini di multi layer switch ya teman-teman. Terus kita masukin inter VLAN 11. Udah gitu kita masukin IP address 192.168.1.1.
masukin juga subnet masknya. Terus kita ketik do show run. Nah, kita enter terus. Nah, di sini udah kelihatan ya aku pakai switch VLAN yang mana. Ini dia SPI gitu. Oke, lanjut. Materi apa lagi? Oke, ini ada perbedaan router sama SPI. Nah, dari wujud itu router tuh perangkatnya keras, bersifat hardware. Dan kalau SPI pada switch layer 3 itu antarmuka atau antarmuka virtual software dalam switch. Dan fungsi utama router itu menghubungkan LAN ke WAN atau internet. Terus kalau SPI itu menghubungkan antar VLAN di dalam LAN atau inter VLAN routing. Lalu kecepatan router itu tergantung port fisik dan CPU router. Kalau SPI kecepatannya itu sangat cepat karena diproses oleh ASIC switch. Dan kepadatan portnya itu router tuh terbatas, biasanya hanya memiliki beberapa port layer. Tapi kalau SPI itu kepadatannya sangat tinggi, bisa routing antar puluhan VLAN sekaligus. Lalu ada fitur jaringan router itu sangat kaya NAT, firewall kuat, VPN, routing kompleks. Terus kalau fitur jaringan SPI itu terbatas pada routing standar OSPF, AIGRP, RIP, dan minim fitur WAN gitu. Nah, mungkin materi inter VLAN dari aku cukup sekian. Makasih teman-teman, semoga kalian mengerti apa yang aku implementasiin tadi, apa yang aku jelasin tadi. Semoga kalian mengerti. Makasih banyak teman-teman udah nonton. And see you again. Toodles.